Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat GTI Bukit Zaitun, Surabaya. Saat ini kita masih tetap melakukan ibadah secara online dengan streaming. Adapun daftar jadwal ibadah yang dapat kita ikuti adalah sebagai berikut. Kelompok kecil atau PS tetap diadakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, dan aplikasi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi pimpinan PS masing-masing atau pada kantor gereja di nomor 031 531 2222. Untuk jemaat yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan, saudara dapat memberikan melalui kode QR yang tertera di layar berikut. Untuk melalui transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor 509410999 atas nama GTI Jemaat Bukit Zaitun, Surabaya. Untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, kami menghimbau saudara agar selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Saatnya kita akan menerima berkat firman Tuhan. Mari persiapkan hati dan pikiran kita dan jaga hadirat Tuhan di tempat kita masing-masing. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara sekalian, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya ucapkan juga selamat Paskah. Saat ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang berjudul Batu Besar Itu Sudah Terguling. Batu besar itu sudah terguling. Kita baca bersama-sama di dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat pertama sampai ke-8. Silakan saudara-saudara yang ada di rumah atau dimanapun saudara berada, silakan membuka Alkitab saudara, saya akan bacakan, saudara juga bisa membaca, kita bersama-sama, lalu kita akan mengaminkannya. Siap ya saudara? Baik, Markus 16 ayat pertama kita mulai, kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata, seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Ayat yang kelima, lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus,
Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Ayat yang ke-8 yang terakhir. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Demikian saudara, kita baca ayat tersebut. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, hari ini kita merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga dari kematiannya di Golgota. Untuk menebus dosa manusia, mengalahkan maut, merebut kunci alam maut. Yesus telah bangkit, saudara-saudara. Ia hidup bahkan sampai selamanya. Nah, bagaimana kita bisa mengalami kuasa kebangkitan Yesus ini, saudara, dalam kehidupan kita di masa-masa yang sekarang? Mari kita ikuti satu demi satu, saudara. Yang pertama, pergi ke kubur. 3 perempuan ini, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Dan di dalam kitab yang lain, di dalam Injil yang lain, saudara, di dalam Lukas 24 yang ke-10, itu juga disebut ada yang namanya Yohana, ada juga perempuan-perempuan yang lain juga bersama mereka. Ya, mereka pergi ke kubur, saudara. Itu pagi-pagi benar, di hari Minggu, membawa rempah-rempah ke kubur Yesus. Pada saat mereka datang ke kubur, saudara, Yesus sudah bangkit. Tidak ada lagi di dalam kubur. Kita lihat, saudara, orang-orang perempuan ini, saudara, dia mau berkorban. Mereka bersama-sama, saudara, pergi ke kubur Yesus. Dan sebelumnya sudah membeli rempah-rempah untuk bisa mengurapi dan meminyaki mayat Yesus. Saudara, mereka begitu mengasihi Tuhannya sehingga mau berkorban, repot, mau keluar uang, tenaga, dan lain sebagainya. Dan waktu itu pagi-pagi benar, saudara, mereka sudah berangkat. Mereka tidak takut bahaya, padahal waktu itu suasananya sangat mencekam. Tapi mereka ingin membawa satu persembahan yang harum buat Tuhannya. Demikian pula dengan kita, saudara, biar kita juga mau mengasihi Tuhan dengan mau berkorban. Yang kedua, saudara, mereka ke kubur. Ya, mestinya, saudara, ini mereka tidak perlu. Ya, mengapa? Sebab sebelumnya Yesus itu sudah berpesan kepada mereka, kepada murid-muridnya, bahwa pada hari ketiga sesudah kematiannya, ia akan bangkit. Jadi Yesus sudah berpesan berkali-kali kepada muridnya bahwa ia akan bangkit. Tidak selamanya ada di kuburan, akan bangkit. Tapi rupanya murid-murid ini lupa atau bisa juga kurang memperhatikan. Ya, saudara, kurang memperhatikan sehingga mereka menganggap gurunya ya mati, Yesus sudah mati, sekarang di kuburan. Ya. Makanya itu, murid-murid Yesus pada waktu itu setelah kematian Yesus, mereka jadi galau, susah, stres, takut. Karena menganggap gurunya sudah mati, habislah semua harapan. Sehingga kehidupan mereka seperti itu. Saudara sekalian, pentingnya kita murid Yesus itu memperhatikan perkataan Tuhan, yaitu firman Tuhan. Sehingga hidup kita tidak mudah, susah, khawatir, apalagi stres, saudara. Murid-murid ini takut karena suasananya seperti itu. Padahal Tuhan sudah berpesan bahwa dia akan bangkit, tidak di dalam kuburan lagi. Ya. Saudara-saudara, kita harus bisa
perhatikan firman Tuhan. Agar dalam setiap kehidupan kita bisa tenang saudara. Penting ini, memperhatikan firman Tuhan itu sangat penting. Jangan lupa, kalau kita ingat firman Tuhan, kita tidak bingung saudara. Seperti orang-orang yang tidak punya firman. Kalau kita punya firman, kita bisa dikuatkan. Kita punya damai sejahtera. Ada iman. Ya, ini yang memberikan kita kekuatan. Oleh sebab itu saudara-saudara, jangan lupa akan firman Tuhan. Penting saudara. Jangan lupa firman Tuhan. Kebanyakannya orang ingat saudara ya, nomor teleponnya kalau pesan air, kalau pesan gas LPG, telepon temannya yang dekat, ya itu hafal ya, bisa ingat. Tapi kalau saudara sedang dalam keadaan masalah, itu kadang-kadang bisa lupa saudara. Nah sebab itu perlu kita perhatikan baik-baik firman Tuhan. Apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita dengar sampai saat ini, jangan hilang pada waktu kita menghadapi masalah sehingga jadi stres, galau seperti murid-muridnya Yesus. Perlunya pada waktu kita menghadapi masalah dan keadaan apapun, memperkatakan firman Tuhan. Ya. Bahkan dikatakan berulang-ulang. Jadi pada waktu kita menghadapi kesulitan, menghadapi sakit penyakit, memang faktanya seperti itu. Tapi kita jangan mengikuti fakta atau keadaan pada waktu itu. Tapi kita kembalikan kepada apa ya janji firman Tuhan terhadap masalahku ini. Lalu saudara buka ayat, lalu saudara perkatakan. Wah luar biasa saudara. Nanti saudara akan melihat perubahan yang luar biasa. Saudara, penting memperkatakan firman Tuhan. Jangan sampai lupa akan ayat-ayat Alkitab. Nah sebab itu saudara-saudara, di masa pandemi ini jangan sampai kita terlarut dengan situasi yang seperti ini. Tapi kita terus bertekun di dalam firman Tuhan. Sebab di dalam firman Tuhan ini yang akan memberikan kepada kita kekuatan, keberhasilan, keberuntungan. Di dalam Alkitab saudara, itu ada satu tokoh yang bernama Yosua atau Yusak. Nah saudara, pada waktu Yusak akan memimpin bangsa Israel itu saudara, untuk bisa memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada Yusak? Kita baca di dalam Yusak 1 ayat yang ke-8. Bunyinya demikian saudara. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, saudara perhatikan kalimat berikutnya ini. Perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan apa saudara? Beruntung. Jadi kalau kita saudara mau berhasil dan beruntung dalam kehidupan iman kita, kehidupan kita. Itu perkatakan firman Tuhan. Luar biasa saudara. Sebab itu Yusak pada waktu dia memimpin bangsa Israel berperang dengan orang-orang itu saudara di Kanaan. Selalu diberi kemenangan. Oleh karena memperhatikan, memperkatakan firman Tuhan. Inilah kunci kemenangan saudara. Kita lihat berikutnya. Mereka pergi ke kubur Yesus pada hari Minggu. Mereka cari Tuhan pada waktu itu saudara, di hari Minggu. Di mana pada waktu itu Yesus sudah bangkit di hari Minggu itu. Pada zaman permulaan gereja itu saudara, hari Minggu itu adalah dikatakan sebagai hari yang pertama. Tadi kita sudah baca ya, hari Minggu itu adalah hari yang permulaan, hari yang baru. Hari itu adalah hari kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus itu adalah hari kemenangan bagi orang yang percaya kepada Dia. Bukan hari berkabung saudara. Bukan sedih, kecewa,
bengong. Ya, memang kalau sekarang saudara, hari Minggu itu adalah hari libur. Tapi pada waktu pertama kali sejarah ini saudara, di dalam Alkitab dikatakan hari Minggu itu adalah hari kebangkitan Yesus, hari kemenangan. Bukan saja untuk dulu saudara, tapi juga untuk saudara dan saya sekarang. Hari Minggu itu adalah hari kemenangan. Memang sampai sekarang saudara kita pakai biasanya pada waktu sebelum pandemi kita pakai untuk ibadat. Ya, ke gereja itu baik saudara. Kita pakai untuk ibadat. Karena sudah diberi kesempatan hari Minggu libur untuk beribadat. Ibadah itu penting saudara. Jadi kalau sekarang kan kita ibadah online ya saudara di rumah hari Minggu. Atau nanti bisa diulang ya. Tapi ini adalah berbicara tentang satu kesempatan besar untuk cari Tuhan saudara. Untuk beribadat apa kehendak Tuhan. Nah di situ kita dikuatkan, disegarkan saudara. Jangan disia-siakan. Kadang-kadang saudara, beberapa banyak orang menelantarkan ibadahnya. Gampang, kan bisa diulang, kapan-kapan aja kalau saya ada waktu. Ngantuk saya ini. Loh saudara, hari Minggu itu adalah hari kebangkitan Yesus. Dia sudah rela berkorban mati di kayu salib. Dan pada hari ketika dia bangkit di hari Minggu, hari kemenangan, sambut kemenangan itu agar hidup saudara juga mengalami kemenangan. Ya. Perhatikan saudara, ibadat itu penting. Sebab itu pada waktu akhir hidup dari pahlawan Yosua ini atau Yusak saudara, dia pesannya kepada bangsanya, rakyat Israel, hendaklah engkau ibadat. Aku dan keluargaku memutuskan untuk beribadah kepada Allah saja. Demikian pula dengan saudara-saudara sekalian, di masa pandemi ini memang kita tidak bisa berkumpul di gereja, di tempat ibadah seperti biasanya, tapi saudara, beri perhatian. Ini kesempatan besar saudara untuk bisa beribadah. Di rumah ya saudara, seperti ini saudara, ikuti. Ya, mungkin di Android, ada yang di televisi dan lain sebagainya saudara. Ya, ikutilah ibadah. Sebab ini adalah kesempatan besar. Jangan disia-siakan saudara. Orang yang beribadah dengan sukacita, Tuhan katakan akan memperoleh satu keuntungan yang besar. Alkitab itu kebenaran saudara. Bukan berarti dapat untung apa? Uang. Oh bukan saudara. Kalau saudara memperhatikan ibadah, maka baik jasmani maupun perkara rohani akan Tuhan berikan kepada saudara. Seperti umat Israel pada waktu itu saudara. Ini kunci kemenangan di dalam kehidupan kita. Memperhatikan ibadah. Tentu saudara, ibadah itu bukan saja mendengarkan live streaming ya, tapi juga kehidupan kita sehari-hari. Sikap kita, perkataan kita yang menjadi kesaksian, itu juga satu ibadah di hadapan Tuhan. Mempersembahkan tubuh kita, hidup benar di hadapan Tuhan, itu juga merupakan suatu ibadah. Mari saudara, kita perhatikan baik-baik bahwa Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kita. Sambut kemenangan itu dengan penuh sukacita. Jangan seperti murid-murid Tuhan saudara, dengan sedih, susah, males, capek, bosan. Mengapa saudara? Mari bangkit saudara. Hari Minggu adalah hari kemenangan. Yesus sudah bangkit untuk memberikan kehidupan saudara yang dahsyat, yang luar biasa. Ini saudara. Sekarang kita perhatikan bagian yang kedua. Batu yang sangat besar sudah terguling. Peristiwa batu terguling ini saudara, itu dicatat dalam keempat Injil ini ya. Saat
zaman dahulu saudara, kuburan di sana di Yerusalem itu bentuknya seperti ruangan gua begitu saudara. Nah, mayat Yesus diletakkan di bagian dalam, lalu di situ ada semacam satu batu dudukan begitu ya saudara, badukan begitu. Nah, mayat Yesus pada waktu itu diletakkan di situ, maka pada bagian luarnya saudara, kan itu ada lubang ya. Nah, itu ada satu batu, dicarikan batu yang sangat besar, bukan batu biasa saudara. Kalau batu biasa nanti bisa dibongkar orang. Nah, sebab itu dikatakan ini adalah batu yang besar, yang sangat besar. Ditaruh di bagian luar saudara ya. Nah, batu itu tentu dipakai untuk ditutupkan di lubang gua itu saudara, untuk kuburannya Yesus itu. Karena besar, tentu tidak cukup 1-2 orang saudara. Beberapa banyak orang menggeser batu itu sampai kuburan itu tertutup. Jadi batu besar itu untuk menutup kuburan Yesus. Dan batu yang menutup untuk kuburan Yesus itu dikatakan sangat besar. Nah, pada waktu ditutup, sekalian pada waktu itu disegel saudara. Jadi ini kuburnya khusus saudara. Kalau yang lainnya tidak disegel. Ini kuburan Yesus disegel, bahkan dijaga oleh serdadu-serdadu, oleh tentara. Memang secara logika saudara, batu besar itu diletakkan di situ, tujuannya agar mayat Yesus itu tidak bisa dicuri, baik oleh murid-murid Tuhan atau yang lainnya. Sehingga nanti dikatakan, oh katanya bangkit, bohong. Lah seperti begitu saudara, makanya batu itu ditaruh di situ, batu yang sangat besar untuk disegel, diletakkan di situ sebagai penutup, penghalang, dan dijaga tentara. Jadi secara logika sudah tidak bisa dicuri, tidak bisa keluar itu mayat Yesus. Batu itu sebagai penghalang bagi orang luar maupun bagi yang mayatnya itu saudara, untuk bisa keluar atau dicuri. Batu itu penghalang bagi murid-murid Tuhan untuk bisa melihat kebangkitan Yesus. Nah saudara, mari kita perhatikan kalimat apa yang diucapkan oleh perempuan ini saudara. Waktu sebelum sampai dikubur ya, waktu mereka berangkat saudara pada hari Minggu dini hari itu ya, pagi-pagi sekali mereka sebelum sampai dikubur. Nah, di dalam perjalanan itu mereka berkata saudara, tentu dalam suasana sedih ya saudara, tegang, galau ya. Itu mereka berkata demikian. Loh, iya. Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Ini pertanyaan saudara. Jadi mereka waktu di perjalanan itu bertanya, siapa yang akan menggulingkan? Karena mereka sudah tahu bahwa batu itu sangat besar. Sebetulnya kan mereka berpikir dulu saudara sebelum berangkat. Ya toh, berpikir dulu, loh iya batunya kan sangat besar. Masa mungkin kita ini bisa ke sana? Tapi ternyata karena kecintaan mereka kepada Tuhannya saudara, lalu mereka berangkat. Lah di tengah perjalanan ini baru bertanya seperti ini. Nah saudara, mereka bertanya seperti ini menceritakan atau menggambarkan ketidakmampuan mereka saudara atas masalah yang mereka hadapi. Siapa yang akan menggulingkan batu yang besar ini? Gak ada nih, waduh bagaimana ya. Pertanyaan ini saudara menyatakan ketidakberdayaan mereka. Dan juga sekaligus menyatakan ketidaktahuan siapa yang akan menolong mereka saat itu saudara. Tidak tahu, tidak berdaya. Bagaimana ini batu sangat besar untuk bisa melihat masuk dalam kubur Yesus. Jadi ini batu saudara, itu dikatakan sangat besar. Waktu perempuan-perempuan ini berangkat dan menanyakan siapa yang akan mengulingkan batu itu. Memang ini satu penghalang besar saudara. Tapi bukan itu saja saudara. Sebetulnya masih ada lagi saudara.
Karena waktu mereka berangkat itu mereka kan tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Sebetulnya masih ada kesulitan lain lagi saudara, yang tidak jauh besarnya, yaitu kemungkinan mereka diusir oleh serdadu atau tentara yang diperintahkan untuk menjaga kuburan itu saudara. Atau mereka bisa juga dicurigai, wah ini mau mencuri mayat Yesus, nanti dikatakan bangkit. Wah ini komplotan ini, bisa-bisa ditangkap saudara. Tapi mereka tidak takut menghadapi itu saudara. Mereka berangkat ya. Jadi sebetulnya perempuan-perempuan ini saudara juga takut. Tapi di sisi yang lainnya juga tidak mengerti, tidak berdaya. Tapi mereka karena cintanya kepada Tuhan, mereka berjalan terus saudara. Berjalan terus untuk sampai ke kubur Yesus. Apakah saat ini saudara juga sedang mengalami masalah yang sangat besar dan berat? Seolah-olah seperti batu yang menghalangi kehidupan saudara. Begitu berat, tidak mungkin. Siapa yang menolong untuk menggeser atau mengguling masalah saya ini? Caranya bagaimana juga tidak tahu. Sehingga saudara mengalami keputusasaan, tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Saudara, pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan saat-saat kita menghadapi masa yang sulit ini. Siapa yang akan menolong saya? Saudara, ini berita Paskah, berita kemenangan bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus sudah menang. Saudara, batu besar itu tidak bisa menghalangi kebangkitan Yesus. Yesus ternyata sudah bangkit. Dengan kuasa ilahi yang dahsyat dan luar biasa. Itu adalah kuasa dari Allah di tempat yang maha tinggi. Dengan menyuruh malaikatnya untuk menggeser batu yang menghalang ini. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Dia adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang luar biasa. Saudara, batu yang besar itu sudah terguling. Dan kubur Yesus telah terbuka. Kuburnya sudah kosong. Yesus tidak ada di kuburan. Yesus tidak ada di situ. Ia telah bangkit. Ia hidup sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang percaya katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian pula saudara-saudara sekalian. Pada waktu saat-saat ini mungkin saudara menghadapi masalah. Sakit penyakit, problem saudara. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita saudara. Ia sanggup menyingkirkan batu-batu penghalang persoalan hidup saudara. Ia sanggup membuka jalan yang buntu dan memberi jalan keluar bagi saudara sekalian. Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Iya Pak, saya tidak tahu siapa yang akan menolong saya. Kalau berharap kepada manusia saudara, itu seringkali terbatas, kecewa. Karena manusia terbatas dan sering mengecewakan. Dan kita tidak boleh berharap kepada manusia. Memang Tuhan sudah berkata demikian. Oleh sebab itu, kita harus berharap kepada Tuhan kita Yesus Kristus saudara. Karena Dialah yang sanggup membuka jalan buntu dan memberi jalan keluar. Serta menyelesaikan masalah kita saudara. Tuhan akan berperang ganti masalah saudara. Sebab itu saudara, kalau saudara lihat setiap gembok dibuat itu ada kuncinya saudara. Ada kuncinya. Tidak mungkin tidak ada kuncinya. Setiap persoalan
Tuhan sediakan jawabannya. Amin saudara. Puji Tuhan. Tuhan berikan penyelesaian buat setiap soal saudara yang saudara hadapi. Tuhan sudah tahu jawabannya. Kalau kita berserah dan berharap kepada Tuhan, Tuhan nanti akan berikan jawabannya kepada kita. Saudara, ada satu kunci yang namanya master key, saudara. Jadi kalau saudara lihat, setiap gembok itu punya kuncinya masing-masing ya saudara. Tapi dengan adanya master key ini, maka satu kunci ini bisa membuka semua gembok-gembok atau ini saudara, kunci-kunci ini bisa menggantikan. Nah saudara, master key ini itu satu kunci bisa membuka semuanya. Demikian pula saudara, ini ilustrasi yang mungkin memudahkan saudara. Persoalan apapun yang saudara sedang hadapi, yang sedang saudara gumulkan dalam hidup saat-saat ini saudara, jangan takut. Tuhan yang memegang kunci. Dia yang akan membuka persoalan saudara. Batu yang besar itu sudah digulingkan. Tuhan yang mempunyai kuasa yang ajaib. Jadi saudara, jangan pusing. Lupa bagaimana caranya. Ngomong mudah, bicara mudah. Saudara, firman Tuhan itu ya dan amin. Jadilah sebagaimana iman saudara. Ya tapi caranya bagaimana Pak? Saudara, seringkali manusia dibatasi oleh pikiran, akal, dan lain sebagainya. Kalau masuk akal, masuk pikiran, masuk logika, oke, saya terima, saya percaya. Itu namanya iman Thomas. Makanya terbatas, jadi susah, galau, stres, seperti murid-murid yang lain pada saat itu. Coba kalau mereka percaya firman Tuhan, apa yang sudah dikatakan oleh Yesus, apa yang sudah dipesankan mereka tidak perlu bingung, gemetar dan takut, karena firman Tuhan itu jadi pegangan kita. Percaya saja saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jangan pusing memikirkan caranya Tuhan bisa menolong saudara. Itu caranya Tuhan yang dahsyat saudara, maha kuasa, tidak bisa dipikir. Tapi jangan ngawur saudara, tidak boleh sembarangan mencobai Tuhan, tidak boleh. Hidupnya harus benar. Ini kuncinya saudara. Master key-nya kita itu adalah Tuhan Yesus saudara. Jadi jangan takut karena ada Tuhan dalam kehidupan kita. Kita baca di dalam satu ayat, 1 Korintus 10, ayat yang ke-13. Saya bacakan dari King James Indonesia saudara. Bunyinya demikian. Kalau saudara di rumah ada Alkitab, ada baiknya juga saudara baca ya, lalu diberi tanda atau dicatat. Karena ini adalah firman Tuhan, supaya tidak lupa. Baik, bunyinya demikian. Tidak ada pencobaan yang menimpa kamu, kecuali yang biasa untuk manusia. Tetapi Allah itu setiawan. Ya saudara, yang tidak membiarkan kamu dicobai lebih dari kemampuanmu. Melainkan dengan pencobaan itu, ia akan mengadakan, apa saudara? Jalan keluar. Supaya kamu dapat menanggungnya. Yang membuat jalan keluar dari jalan buntu itu adalah Tuhan saudara. Tuhan sanggup membuat jalan keluar yang tidak sempat kita pikirkan, yang tidak bisa kita logikakan saudara. Percaya saja, Tuhan sanggup menolong saudara. Luar biasa saudara. Juga di dalam Mazmur 138 ayat yang ke-8a dari terjemahan baru bunyinya demikian saudara. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Haleluya. Jadi kalau saudara punya masalah, yang menyelesaikan itu siapa? Tuhan. Tuhan yang akan berperang ganti saudara. Jadi jangan pusing, jangan galau, jangan stres. Santai saja. Biar damai sejahtera Allah yang melingkupi saudara melebihi dari segala akal dan pikiran. Sehingga kita bisa bersyukur, kita bisa berdoa, kita bisa baca Alkitab,
kita bisa bersekutu, saudara. Inilah yang menjadi kekuatan kita. Jadi jangan saudara mau menyelesaikan dengan kekuatan sendiri. Nanti terbatas, capek, stres, ribut, salah paham, berkelahi saudara. Karena tidak bisa menyelesaikan. Tapi kalau dengan Tuhan, Tuhan yang akan berperang ganti kita. Dengan Allah kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar, yang tidak bisa dipikir oleh manusia. Itulah saudara. Makanya perlunya master key ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang akan menyelesaikan, yang akan membuat jalan keluar dari jalan buntu. Saudara, Tuhan Yesus juga sanggup mencukupi segala keperluan saudara menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saudara bisa baca di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19. Itu perkatakan saudara. Waktu saudara membutuhkan dalam kehidupan saudara, katakan, baca, ulangi, deklarasikan saudara. Saya akan dicukupi oleh Tuhan Yesus menurut kekayaan dan kemuliaannya. Nah itu saudara. Jadi jangan sedih lalu bersungut-sungut. Mana mungkin, gak bisa. Jadilah sebagaimana iman saudara. Kalau saudara berkata tidak bisa, mustahil, ya itu yang akan saudara alami. Tapi kalau saudara dengan iman, sekalipun faktanya demikian, tapi saudara berdiri di atas dasar firman Tuhan. Dasar firman Tuhan itu adalah Alkitab luar biasa saudara. Ayat-ayat baca saudara, sekalipun saat yang tidak enak, baca, perkatakan, ulangi, seperti Yosua saudara. Maka di dalam peperangan iman itu, kita akan mengalami kemenangan. Kita akan menerima jawaban dalam hidup kita. Tidak dibiarkan saudara kita di dalam kebingungan, tidak, karena Allah kita itu hidup. Saya pernah saudara membaca satu teks dari satu lagu rohani saudara. Waktu itu saya sedang sakit saudara. Wah, menghadapi fakta yang tidak enak ini saudara. Badan panas, ya persoalan banyak. Waduh bingung saudara. Memang secara manusia kita seperti murid Tuhan itu saudara. Tapi pada waktu itu saya baca Alkitab. Saya ingat-ingat ayat-ayat firman Tuhan yang bisa menguatkan saya. Saya juga waktu itu membaca, mendengarkan sih sebetulnya lagu-lagu rohani saudara. Nah waktu di situ saudara ditampilkan teksnya, lagu itu lagu bahasa Inggris saudara. Waktu tulisan itu keluar saudara, saya tangkap saudara. Berbunyi seperti yang saudara lihat di teks itu. Trusting Jesus, that's it all. Percaya kepada Tuhan Yesus, semuanya akan jadi. Kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, serahkan semua persoalan saudara, masalah saudara, pergumulan saudara. Sudah, percaya saja. Asal hidup benar ya saudara, hidupnya berkenan kepada Tuhan. Periksa diri, kalau masih ada ganjelan-ganjelan atau sesuatu yang tidak berkenan, bereskan. Setelah itu kita ada kebebasan. Dan kita percaya Yesus, trusting Jesus, that's it all. Luar biasa. Tuhan sanggup membuka jalan saudara. Tuhan sanggup mencukupi segala kebutuhan kita. Sekalipun ada batu. Batu saudara lihat di kuburan kepada gambar itu. Mungkin kurang besar lagi ya saudara. Karena di dalam Alkitab dikatakan batu itu sangat besar. Di dalam terjemahan lain dikatakan terlalu besar. Jadi selain besar juga berat. Memang batu itu untuk menutup kuburan, untuk menghalang, untuk menghambat akan kebangkitan Yesus saudara. Sebab itu ditaruh di situ sangat besar, berat, dan dijaga tentara. Wah, apalagi saudara, sudah kuat sudah. Yesus tidak bisa bangkit, tidak bisa dicuri. Ya, ini penghalang memang, penutup. Saudara, secara manusia seperti itu. Tapi saudara, ada satu kuasa yang luar biasa yang Allah Bapa sudah kerjakan.
Batu itu tidak bisa menghalangi kebangkitan Yesus. Batu yang sangat besar itu saudara, mungkin saat ini saudara ada masalah, kesulitan, penghalang. Sehingga saudara berkata, siapa yang akan menggulingkan batu ini? Saya sudah tidak mampu, saya susah, sudah tidak kerja berapa lama, tidak ada penghasilan, toko sepi, saya sudah dirumahkan, tidak ada honor yang saya terima, paling-paling ya begini ini. Ya, saudara, batu yang besar sedang ada di depan. Tapi saudara pegang prinsip firman Tuhan di dalam Paskah ini. Ya. Murid-murid tidak sadar bahwa Tuhannya sanggup menyingkirkan batu yang sangat besar dan berat itu. Semuanya dipikir secara logika, dihitung secara manusiawi dengan kekuatan orang, saudara. Makanya itu mereka tidak mengalami kuasa ilahi dalam hidup mereka. Betapa susahnya kalau hidup orang beriman tidak bersandar kepada kuasa Allah. Betapa beratnya hidup ini kalau tiada iman. Seringkali takut, gemetar, bingung, saudara. Waktu saya membaca Alkitab di saat-saat yang tidak enak, saudara. Waktu saya mendengarkan lagu-lagu, waktu saya membaca teks itu, trusting Jesus, that's it all. Saya ada sukacita kembali. Loh kok bisa ya? Tadi sedang sumpek, sedang bingung, sedang galau. Tapi begitu ada firman Tuhan, ada pujian, ada satu kata-kata iman. Hati jadi tenang, hatiku tenang, berada dekatmu. Itu saudara, luar biasa. Sekalipun batu yang besar itu dipakai untuk penghalang, penghambat saudara, dalam kehidupan saudara. Tapi jangan takut saudara, jangan takut. Jangan sampai saudara karena masalah yang begitu besar, lalu saudara terkungkung di dalam kesedihan. Marah-marah, bertengkar, menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi. Saudara, kalau itu terjadi, itu tidak kebetulan saudara. Dan tidak melampaui kekuatan kita. Saudara lihat gambar itu saudara. Berapa banyak orang di masa-masa sekarang ini gak ada senyumnya saudara. Semua kena masalah, memang ya. Tapi jangan sampai seperti saudara lihat itu. Terpaku, bingung, linglung, saudara gemetar. Seperti menatap masa depan yang kosong. Yang tidak ada lagi harapan. Cuma marah-marah, ya kecewa, kepahitan, ya ngomel. Tapi tidak melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Yesus sudah bangkit saudara. Dia hidup supaya saudara pun bisa hidup dengan penuh kecukupan dan kelimpahan. Sekalipun di masa-masa yang sulit. Murid-murid tidak bisa mengalami kuasa ilahi. Tidak bisa mengalami pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan. Seolah-olah Tuhan masih di dalam kubur. Tidak bisa menolong. Saudara, Yesus sudah bangkit. Mungkin ada di antara saudara yang pendapatannya menurun drastis. Ketiadaan keuangan. Di PHK. Tidak ada lagi penghasilan. Terjepit masalah. Kondisi lingkungan yang tidak enak. Pekerjaan yang sulit. Adapun itu juga bingung saudara. Keterbatasan fisik. Gak boleh kemana-mana. Saudara, jangan menyerah. Jangan putus asa. Tuhan pasti menolong kita, saudara. Di dalam segala keberadaan kita. Saudara, kita lihat tokoh-tokoh Alkitab, saudara. Itu juga mengalami masa-masa yang sulit. Seperti batu yang besar. Contohnya Sadra, Mesa, Abednego itu, saudara. Mereka akan dimasukkan ke dalam dapur api yang sangat menyala-nyala, saudara.
bisa mematikan seketika. Tapi mereka tetap percaya. Sekalipun Allah kami tidak menolong kami tidak mau menyembah kepada berhala itu, saudara, kepada patung itu. Mereka tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Saudara lihat bagaimana? Apakah mereka mati kena api? Sudah dilemparkan ke dalam api, bukannya enggak jadi. Sudah dilemparkan. Tapi pada waktu mereka di dalam api itu, ada mujizat terjadi. Mereka tidak mati, tidak terbakar, bau asapnya pun tidak. Mereka hidup, saudara. Karena mereka percaya, mereka setia kepada Tuhan. Saudara, dalam keadaan apapun, tetap belajar setia kepada Tuhan, saudara. Maka orang yang sedemikian itu akan dapat bertahan, bahkan mengalami kemenangan-kemenangan, pertolongan-pertolongan, mengalami kuasa ilahi yang luar biasa. Saudara juga lihat, ini Daud. Ya. Daud itu juga menghadapi masalah, saudara. Di dalam kehidupannya, pada waktu itu dicatat di dalam 1 Samuel 30. Ya. Dalam menghadapi kekalutan di Siklak, keluarganya saudara ditawan. Wah, kacau balau, saudara. Rasanya putus asa. Apa yang dilakukan oleh Daud pada waktu itu, saudara? Dikatakan di dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Sebab Daud tahu bahwa Tuhanlah sumber jawaban. Tuhanlah master key yang bisa menolong segala kekalutan persoalan hidupnya yang banyak, yang kompleks itu, saudara. Dan ternyata benar. Daud mengalami mujizat dari Tuhan yang luar biasa, saudara. Sekarang kita lihat berikutnya, saudara. Batu yang besar, yang berat itu sudah terguling. Kubur kosong. Yesus sudah bangkit. Yesus tidak ada lagi di kuburan lagi. Maut sudah dikalahkan. Saudara-saudara, siapa yang melakukan ini? Kok batu bisa terguling? Tidak lain adalah kuasa Tuhan, saudara. Inilah kuasa ilahi yang luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu luar biasa. Bahkan maut pun dikalahkan, saudara. Kita baca satu ayat, ya saudara, di dalam terjemahan baru yang bunyinya demikian. Filipi 3 ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Jadi kebangkitan Yesus pada hari Minggu itu ada satu power, ada satu kuasa. Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi saudara-saudara, kalau saudara mengalami kuasa kebangkitan Yesus, maka kita, saudara, juga harus bersekutu dengan Yesus. Juga merasakan penderitaannya, yaitu pikul salib, sehingga kita menjadi serupa dengan Yesus. Ini kuncinya, saudara. Jadi kita harus belajar pikul salib, baru ada kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Di dalam Rom 1 ayat yang keempat, saudara, bunyinya demikian. Dan menurut Roh kekudusan, dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa Ia adalah anak Allah, apa saudara? Yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Siapa yang menggulingkan batu yang besar ini? Yaitu kuasa Allah. Kuasa Allah, saudara. Kebangkitan Yesus itu adalah kuasa Allah yang dinyatakan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-14 dari terjemahan baru bunyinya demikian. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan,
maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saudara-saudara, Yesus sudah bangkit. Luar biasa saudara. Batu sudah terguling. Batu terguling itu saudara tentu bukan agar mayat Yesus bisa keluar dari situ, bisa bangkit. Tapi sebagai tanda bagi murid-murid Tuhan dan yang lainnya bahwa telah terjadi kebangkitan Yesus yang dahsyat. Penghalang sudah disingkirkan oleh Tuhan. Ini saudara. Batu yang besar itu sudah terguling. Kuasa Allah telah bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga apapun masalah kita yang menjadi penghambat, penghalang, itu sudah disingkirkan dengan kuasa Allah yang luar biasa. Sehingga bisa melihat mujizat kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kita. Luar biasa saudara. Kadang-kadang kalau kita melihat persoalan yang besar itu kita putus asa. Kecil hati. Tapi sore hari ini saudara, Tuhan akan memberikan kepada saudara satu mujizat dalam hidup saudara, yaitu berita Paskah bahwa batu itu sudah terguling. Masalah saudara akan diselesaikan oleh Tuhan. Mujizat akan saudara alami dalam hidup saudara kalau saudara setia dan percaya kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, pada waktu Daud yang masih remaja saudara, dia ini adalah gembala yang sederhana, bukan prajuritnya Saul, bukan. Dia tidak punya kemampuan apa-apa, tapi pada waktu menghadapi Goliat saudara, Goliat itu raksasa, bukan manusia yang tingginya standar saudara. Dia itu raksasa, dia jago perang, fisiknya kuat, badannya besar, senjatanya lengkap. Lengkap saudara. Jadi kalau secara manusiawi, Goliat sama Daud, ya pasti kalah Daud. Daud kalah pengalaman, kalah senjata, juga Goliat ini sudah biasa saudara jadi tentara. Tapi saudara lihat, Goliat yang besar itu sudah disingkirkan. Batu yang besar ini, yang berat ini sudah dikalahkan saudara oleh Daud yang sederhana ini. Dengan alat yang sederhana ini saudara. Jadi yang mengalahkan Goliat itu bukan Daud, bukan senjatanya Daud. Tapi kuasa Allah yang bekerja pada orang yang percaya saudara. Demikian pula dengan saudara. Saat ini menghadapi masalah yang besar. Seolah-olah, aduh enggak mungkin Pak. Pasti enggak bisa. Saudara, dengarkan firman Tuhan ini baik-baik. Seberat apapun masalah saudara, sebesar apapun kesulitan saudara, penyakit saudara, keluarga saudara, pekerjaan saudara, datanglah kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Tuhan yang akan menyelesaikan masalah saudara. Kuasa Allah yang akan menyelesaikan persoalan saudara. Bilurnya Yesus yang akan menyembuhkan saudara. Percaya saja saudara. Sehingga saudara bisa bersyukur. Haleluya. Pak, saya ini lemah, gak berdaya. Mari saudara. Saat ini, berita Paskah ini, Yesus sudah bangkit. Batu yang besar itu sudah terguling. Tapi saya gak bisa Pak. Bagaimana? Saudara, coba saudara perhatikan hal ini. Kuasa Allah itu saudara, itu sudah disediakan bagi saudara. Saya tidak baca satu-satu saudara, saudara nanti bisa baca sendiri. Kuasa Allah itu saudara, itu diberikan kepada orang yang percaya. Kalau enggak percaya kepada Tuhan, ya enggak ada kuasanya. Tapi kalau percaya, kuasa itu ada pada saudara, ada pada perkataan saudara, ada pada hidup saudara. Kuasa Allah itu juga ada pada firman Tuhan.
Sebab itu saudara, bacalah firman Tuhan. Saya tidak bisa Pak baca Alkitab kalau saya sedih. Loh salah saudara. Justru kalau sedih sedang menghadapi masalah yang besar dan berat. Baca Alkitab. Jangan lihat tontonan-tontonan yang di televisi, hiburan-hiburan. Itu tidak bisa menyelesaikan masalah saudara. Baca Alkitab, baca firman Tuhan. Di situ ada kuasa Allah. Juga Roh Kudus saudara. Saudara berdoa, Roh Kudus beri saya kekuatan. Saudara yang lemah bisa jadi kuat. Dari mana? Dari Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Kuasa Allah. Kalau Roh Kudus turun pada saudara, maka kuasa Allah itu ada pada saudara. Saudara yang percaya katakan amin. Haleluya. Juga pada waktu doa saudara. Doa itu besar kuasanya. Doa orang benar itu besar kuasanya. Enggak main-main saudara. Pada waktu saudara berdoa. Di situ kuasa Allah turun dalam hidup saudara. Dan saudara punya kekuatan. Punya kemampuan untuk mengalahkan masalah saudara. Jadi yang memberi saudara kekuatan. Itu pada waktu saudara baca firman. Pada waktu saudara percaya. Pada waktu saudara berdoa. Pada waktu Roh Kudus dekat dengan saudara. Juga pada waktu saudara memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, peristiwa Berakah itu menceritakan kuasa, puji-pujian dan penyembahan. Juga pada waktu Paulus dan Silas di penjara saudara. Mati kutu, pepatah mengatakan demikian. Sudah dipukuli, dirantai, dipasung, dimasukkan penjara yang dijaga. No way. Jalan buntu, madesu, masa depan suram. Orang dunia berkata mati. Orang lainnya mengatakan mate aku rek gini. Mati. Game over. Tidak ada jalan. Tapi saat ini saya beritakan kepada saudara. Berita Paskah, hari Minggu itu, hari kemenangan. Yesus sudah bangkit, kubur kosong, batu yang besar sudah digulingkan. Masalah saudara akan digulingkan pada waktu saudara memuji dan menyembah Tuhan. Juga pada waktu saudara hidup di dalam kekudusan pikul salib. Itu ada satu kuasa yang besar yang akan Tuhan sertai dalam kehidupan saudara. Haleluya. Sebab itu saudara jangan lemah-lemah lagi. Jangan merasa tidak berdaya. Memang saudara, kalau tanpa Tuhan kita ini lemah. Tidak kuat. Tapi kalau dengan Tuhan, dengan itu saudara baca ya beberapa poin itu saudara. Maka saudara akan jadi orang yang kuat. Saudara tidak mati. Tapi saudara hidup. Saya ulangi saudara. Kalau dengan kuasa Allah kita tidak mati. Tapi kita akan hidup dan berkemenangan. Puji nama Tuhan. Saya lanjutkan saudara pada bagian berikutnya. Malaikat itu berkata saudara, jangan takut. Sebab apa saudara? Sebab perempuan-perempuan ini saudara, sebelum sampai dikubur itu sudah takut saudara. Was-was. Penuh dengan tanda tanya besar. Waduh, kalau nanti ditangkap bagaimana? Wah, nanti siapa yang menggulingkan batu besar itu? Waduh, nanti kalau dicurigai bagaimana? Mereka penuh tanda tanya saudara sebelum sampai dikubur itu. Ya, mereka penuh dengan kecemasan, ketakutan, gemetar, bingung. Itu dialami oleh mereka. Sebelum sampai dikubur itu saudara. Sampai dikubur Yesus itu mereka penuh dengan ketakutan. Nah, waktu mereka sampai dikubur, di saat itu saudara, mereka juga terkejut. Bagaimana tidak terkejut? Loh, kok tidak ada tentara? Loh, batu kok terguling? Loh, kubur kosong? Loh, kok ada malaikat saudara? Melihat hal-hal yang ajaib saudara. Yang tidak sempat mereka pikirkan sebelum mereka sampai dikubur. Tapi sesudah sampai di kubur itu saudara, di kuburan itu. Lihat mujizat-mujizat
telah terjadi. Allah sudah mengerjakan semuanya bagi kita. Luar biasa saudara. Batu sudah terguling. Sebab itu saudara, jangan takut. Di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 dari terjemahan baru, bunyinya demikian saudara. Kalau saya bikinkan poin-poinnya saudara, ayat itu maka akan lebih jelas ya saudara. Bunyinya demikian. Pertama, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Apalagi yang saudara takutkan dalam hidup ini? Ada Tuhan. Kedua, janganlah bimbang, ragu-ragu, galau, susah. Sebab aku ini Allahmu, Tuhan ini Allah saudara. Mengapa susah? Mengapa khawatir? Jangan bimbang lagi, percaya. Yang ketiga, aku akan meneguhkan. Meneguhkan itu artinya kuat saudara. Seperti pondasi itu. Dipakai untuk memberi kekuatan. Sekalipun nanti ada beban yang berat. Pondasi itu akan kuat. Aku akan meneguhkan. Bahkan akan menolong engkau. Apalagi yang saudara pikirkan. Kita punya Yesus. That's it all. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Apalagi saudara, tangan kanan Tuhan itu siap menolong saudara. Saudara anak Allah, Dia Bapak kita yang selalu menyertai, melindungi, menjaga. Mengapa takut, galau, khawatir apa yang akan saudara makan, minum, masa depan saudara? Karena ada Yesus yang sudah bangkit, yang menang. Ini saudara yang kelima, yang membawa kepada kemenangan, bukan kekalahan, bukan penderitaan, tetapi kemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau perlu saudara, ayat ini saudara catat, saudara cetak, saudara tulis, lalu saudara tempelkan itu di pintu atau di meja, sehingga pada waktu mengalami pergumulan kita tidak takut lagi. Sebab ada tangan Allah yang menyertai kita, yang membawa kepada kemenangan. Selanjutnya saudara, kita lihat malaikat itu berkata, ia tidak ada di sini. Artinya mayat Yesus tidak ada di kuburan lagi. Yesus tidak mati selamanya dan dikubur di situ, mayatnya tak berdaya. Tidak, tetapi ia hidup. Yesus sudah bangkit dari kematiannya dan memberi kehidupan baru dan kehidupan yang kekal buat kita yang mau percaya. Haleluya. Haleluya. Saudara, orang-orang yang berdosa ada di dalam perkara-perkara kematian. Namun, kalau orang berdosa itu mau percaya kepada Yesus Kristus, maka orang-orang yang sudah percaya itu saudara, tidak ada lagi di dalam perkara-perkara kematian, tabiat lama di dalam neraka siksaan yang kekal. Tetapi ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup yang baru di dalam Tuhan. Ia akan mengalami satu kehidupan yang indah di dalam Tuhan Yesus saudara. Hidupnya akan jadi baru, tabiatnya akan digantikan baru, mendapatkan hidup yang kekal. Oleh sebab itu Tuhan berkata, jangan cari dia di sini. Tidak ada ya di sini. Ia sudah bangkit, ia hidup. Oleh sebab itu saudara-saudara, jangan cari Yesus yang mati. Jangan cari perkara-perkara kematian. Jangan cari Yesus seolah-olah Yesus sudah mati. Tidak bisa berdaya. Dengan kesedihan, dengan kekacauan, dengan gemetar. Itu cari Yesus yang ada di kuburan saudara. Tapi carilah Yesus yang hidup. Haleluya. Ia tidak ada di sini.
tidak ada di sini, tapi dia bangkit memberi hidup. Sebab itu saudara, jangan sedih lagi. Jangan cari Yesus yang di kuburan dengan kesedihan, tapi bangkit dengan satu semangat yang baru, dengan satu kekuatan yang baru saudara. Sebab Yesus menyertai saudara sekalian. Sekarang saya lanjutkan bagian yang terakhir saudara. Bagian yang keempat ini. Malaikat itu berkata, pergilah dan katakanlah. Oh saudara, rupanya karena menghadapi keterkejutan ini saudara. Mereka sampai gemetar, tercengang, lalu berdiam pasif ya saudara. Seolah-olah bingung ya apa yang harus dikerjakan. Nah bukankah demikian saudara, pada saat-saat seperti ini ada beberapa mungkin yang sedang menghadapi masalah. Iya Pak, saya sekarang menghadapi fakta yang tidak enak yang telah terjadi. Saudara, kadang-kadang masalah itu membuat kita takut, tercengang, lalu berdiam diri, mengurung diri, putus asa, lalu kecewa. Atau juga ada saudara yang sudah masuk zona nyaman. Waduh sudah semuanya jalan seperti ini ya sudah, saya tenang-tenang aja. Atau ada juga orang yang saudara pada masa pandemi ini, mereka mengalami kemacetan iman, kemacetan rohani. Saya pernah telepon saudara dengan satu orang saudara. Pak, kenapa kok tidak ikut ibadat live streaming? Wah banyak alasannya saudara. Tapi saya kuatkan dia, saya katakan kepada dia, Pak jangan terpaku dengan masalah dan keadaan seperti ini. Percayalah Allah sanggup menolong Bapak. Saya katakan demikian saudara. Karena saya percaya Tuhan akan menolong kita. Berapa banyak di antara saudara terpaku, tidak berbuat apa-apa, ya tidak ikut ibadah, mengikuti perasaan hatinya, mengikuti kekecewaan hatinya, ya diikuti terus sehingga akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, lakukan firman Tuhan. Layani jiwa-jiwa. Jangan malah minta berhenti saudara. Kalau ibadah online ini saudara, jangan sudah menyiapkan rencana, aku habis ini tak berhenti saja jadi pelayan Tuhan. Aku habis ini wis tidak usah kemana-mana saja. Nanti aku kena virus, mati aku nanti. Takut saudara. Jangan takut saudara. Memang kita harus menjaga 5M saudara. Ya, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tapi kalau memang perlu tidak apa-apa saudara. Jangan takut. Tapi tidak boleh mencobai Tuhan. Jangan diam terpaku. Berapa banyak orang karena terlalu takut, akhirnya ya sudah di rumah terus. Artinya tidak melakukan apa-apa, ya tidak bekerja, kurang semangat. Seperti saudara lihat pada gambar itu, ya. Saat ini Tuhan berkata, jangan diam terpaku. Lakukan firman Tuhan, layani jiwa-jiwa, bekerja dengan baik, dengan semangat, doa. Maka Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Kebangkitan Yesus itu adalah kunci jawaban, solusi atas pergumulan yang saudara hadapi. Oh haleluya saudara. Jadi saudara jangan terpaku ya. Coba saudara minta pimpinan Tuhan. Kalau ataupun misalnya toko sudah sepi, tidak ada lagi pembeli, ya sudah di PHK, sudah dirumahkan. Lalu saudara juga mungkin ada yang sakit sehingga saudara tidak bisa bergerak. Karena ada batasan-batasan, ya sudahlah. Tapi saudara jangan terpaku. Apa yang bisa saudara lakukan, lakukan. Misalnya apa saudara? Saudara baca Alkitab. Saudara berdoa. Saudara bisa syafaat untuk pemimpin-pemimpin di gereja, untuk bangsa dan negara. Saudara bisa memutar ulang firman Tuhan yang sudah pernah saudara dengar. Di gereja di mana kita digembalakan saudara. Baca,
catatan khotbah kan diberi ya saudara, itu diulangi, dibaca, sehingga itu bisa memberi kekuatan kepada saudara. Jangan malah kena pandemi ini saudara, jadi suam-suam, lalu loyo, lesu, bersungut-sungut. Jangan saudara. Malaikat itu berkata, jangan diam terpaku. Dan selanjutnya dikatakan apa saudara? Tetapi pergilah, katakanlah kepada murid-murid yang lain. Saudara, kita tidak boleh terpaku. Sekalipun ibadah di online saudara, di rumah. Kalau ada beberapa pemimpin saudara, itu memperhatikan domba-dombanya saat pandemi. Ditanya, kamu kok tidak ikut live streaming? Oh iya, saya pergi. Oh ya sudah, tapi kan bisa diikuti. Kalau ada pengulangannya, bisa di-download lagi. Oh ya, tolong diikuti ya. Nah, begitu saudara, memperhatikan. Itu baik saudara. Artinya kita menyampaikan, pergi, menyampaikan, menguatkan, menasehati, mengingatkan saudara. Supaya jiwa-jiwa itu tetap semangat, tetap berapi-api di dalam Tuhan. Tapi sebaliknya saudara, ada orang yang tidak peduli. Memangnya gua pikirin, bukan tanggung jawab saya, tanggung jawabnya gereja itu. Makanya itu saya nanti sebentar lagi mau berhenti jadi pelayan Tuhan. Nggak mau saya, bosen, ngerepotin saya. Ya, saya nggak mau dibikin repot. Ya, saudara, berita Paskah ini, malaikat berkata, jangan terpaku, katakanlah kepada murid-murid yang lain bahwa Yesus sudah bangkit, batu yang besar sudah terguling. Perkatakan firman Tuhan, saudara. Beritakan firman Tuhan bahwa Yesus bangkit, Yesus hidup. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dunia saudara sedang dalam kegelapan. Kita yang sudah mendengar firman Tuhan itu adalah terang bagi jalan kehidupan kita. Beritakan firman Tuhan ini kepada orang-orang, kepada orang di sekitar kita, kepada jiwa-jiwa. Ayo, semangat, kita ibadat kepada Tuhan. Tuhan pasti tolong kamu. Ayo, jangan terpaku. Ayo, pergi, layani jiwa-jiwa. Mungkin melalui WA, melalui telepon, mungkin melalui nasihat saudara. Sehingga kita tidak terpaku. Meskipun situasinya begini, tapi Tuhan berkata, pergilah. Katakanlah bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus tidak ada di kuburan. Batu sudah terguling. Sebagai kesimpulannya saudara, Yesus sudah bangkit dari kematian. Dia hidup untuk memberi hidup yang baru dan hidup yang kekal buat saudara-saudara sekalian. Haleluya. Sebelum kita akhiri, saya akan ajak saudara nyanyikan satu pujian. Sebab dia hidup. Anak Allah Yesus namanya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Saya undang saudara-saudara yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, yang bisa berdiri, silakan saudara berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok.
Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Kornya sekali lagi. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Mari saudara-saudara, kita akan masuk di dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam kerajaan sorga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berita Paskah di mana Engkau sudah bangkit, hidup dan memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, buat pengorbanan-Mu ya Tuhan yang begitu besar. Biar kami juga boleh mengalami kebangkitan, mengalami kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, biarlah Roh Kudus berbicara lebih lanjut kepada kami semuanya, sehingga yang lemah dikuatkan, yang suam-suam boleh disegarkan, yang dalam penderitaan maupun sakit penyakit Tuhan jamah, Tuhan tolong dengan ayat-ayat firman Tuhan, sehingga mereka juga mengalami pertolongan, jalan keluar dan kesembuhan karena mereka percaya akan janji firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, Engkau juga memberkati Bapak Gembala Sidang serta pemimpin-pemimpin yang ada di gereja kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kekuatan agar dapat menggembalakan domba-domba-Mu ya Tuhan. Jiwa-jiwa agar mereka boleh tetap terpelihara, hidup dalam damai sejahtera dan kemenangan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa negara kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil, para Menteri, TNI, Polri, juga para medis, juga tim medis ya Tuhan, para dokter, juga gugus depan maupun gugus belakang, semua yang terlibat sampai di RT RW, kiranya Tuhan memberikan hikmat, kekuatan agar dapat menyelesaikan semuanya ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa supaya Tuhan menyertai kami semuanya dan sampai nanti kami bisa beribadat kembali ya Tuhan di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Bapa, biarlah di masa-masa sekarang ini kami tetap mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Karena Engkau sudah bangkit dan menang. Kami pun juga menang bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami mohonkan kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita nyanyikan pujian Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan.